Karena Quran itu lihat mulut, jadi pakai masker. Kalau kita dulu Pak tidak sopan ngomong pakai masker. Sekarang yang tidak sopan, yang tidak baik ini Pak. Nah ini tidak sopan, tidak menghormati suasana pandemi. Jadi izin ibu-ibu, aku pakai masker dan tidak salah persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tuan rumah, Bapak Agus, keluarga besar yang saya hormati, dan saya mohon maaf atas nama Satgas Kecamatan karena harus melaksanakan sikon hajatan yang telah dilaksanakan lama berbulan-bulan, ya mempersiapkan harus bertemu dengan suasana pandemi. Jadi ya terima kasih tuan rumah melalui Bapak Solehan kemarin kita koordinasi sama-sama menyikapi sikon pandemi ini dengan yang seharusnya kita sikapi. Yang kami hormati Ibu Ketua Dewan, Ibu Junia, Ketua DPRD Oku Timur dari fraksi Gerindra. Ibu Junia ini periode yang keempat Bu. Keempat Bu ya. Alhamdulillah seorang ibu-ibu anggota dewan sampai 4 kali. Kita doakan juga Pak Solehan untuk kedepannya. Ibu Junia ini semenjak saya jadi kepala puskesmas sudah sering ketemu, memang jiwa petarung. Jiwa petarung. Dan saya doakan Bu, nanti nyalon wakil bupati. Bapak Solehan serta Ibu anggota dewan dari fraksi Gerindra juga, ini kakak saya satu desa di Karangsari, kalau dia RT 1 saya RT 2. Ibu-ibu bapak guru dari SMP di desa Medoi Timur, ya Allah, aku biar 8 tahun di Goreng Alas. Ya, saya Bu Junia dulu 8 tahun jadi kepala puskesmas di dalam hutan, 8 tahun tidak main-main. 8 tahun jadi kepala puskesmas di tengah hutan di Gunung Mulia. Dari pertama dibangun, bangunan kosong, belum ada pegawai, dan saya dapat tugas Pak Solehan dari Pak Farid waktu itu kepala. Pak, kamu saya angkat jadi kepala puskesmas. Aku tidak sanggup Pak Farid, pengalaman tidak katik, apa-apa tidak katik. Di gedung kosong. Baru waktu itu baru 8 desa, sekarang sudah jadi 21 desa. Saya tidak sanggup. Coba. Alhamdulillah Pak Solehan, berkat ditempah di tengah hutan 8 tahun. Alhamdulillah. Bisa pidato. Kamu dulu pegang ini gugur bunyinya. Jangan belajar di tengah hutan kan kadang tahu lama-lama bisa loh. Bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang dan juga para perawang yang kita hormati. Izin atas nama Ketua Satgas Gugus Kopi Kecamatan Bintang Mulia, saya Sandra Bakti. Pertama, terima kasih pada tuan rumah yang mengasih undangan kepada kami, dan terima kasih juga patuh pada protokol kesehatan yang kita Satgas terapkan. Kita berikan dana sikon di desa Seribu ini sebenarnya zonanya zona merah. Ini kepada semua saya informasikan atas nama Ketua Satgas Kecamatan, saya menginformasikan pertama, beberapa minggu yang lalu itu memang masih nol Pak. Sebenarnya Sri Mulyo ini pernah ada 5 pasien positif dengan 12 ODP. Waktu itu kadesnya Pak PJS, Pak Isan. Alhamdulillah Pak Solehan kita tekan kembali hijau lagi 0. Kemudian, nah ini muncul lagi. Muncul pertama itu ketika ada seorang warga yang sakit, anak-anak umur 2 tahun, enggak ya, diantar oleh Pak Kades Tamrin. Pak Kades Tamrin ini memang kades yang sangat membantu masyarakatnya. Benar bukan saya mengangkat, dan sebelum jadi sampai sekarang jadi semudah-mudahan tidak berubah Pak Kades ya. Tetap ada di setiap masyarakat membutuhkan. Jadi diantar oleh Pak Kades. Begitu diantar ke rumah sakit Islam, jam 2 malam WA saya, Pak Camat, izin Pak saya nganter pasien ini Pak, laku antisipasi. Pak Kades jangan salah pegang. Bu, karena rumah sakit itu Bu, itu daerah corona pandemi. Jadi itu jangan salah pegang, jangan basing pegang. Itu diarahkan kalau buka pintu pakai tangan kiri Pak. Karena kuman kadang ada di situ. Kalau kita tangan kanan, kadang-kadang tangan kanan nggak musak berambut Bu, kenal gitu. Tangan kiri kan jarang pakai. Jadi tangan kiri. Jadi kok perintahkan Pak Kades jangan salah pegang. Jawabnya tidak Pak, mana salah pegang biji tetangga katanya. Jangan salah pegang itu karena itu Bu. Analoginya tempat penyebaran kuman itu ada di tiang, ada di wastafel. Jadi kita lebih baik pakai tangan kiri. Kalau tangan kanan kadang-kadang kita nggak ada pegang, termukul.
Jadi yang diantar Pak Kades ini umur 2 tahun, begitu dites swab positif. Jadi 5 orang yang semobil itu jatuhnya itulah yang dinamakan kontak erat. Karena dalam waktu yang lama, lebih dari 15 menit, satu mobil dengan pasien corona itu yang disebut dengan pasien kontak erat. Kalau kita ini kalau ada kontak agak erat Pak Suryan. Nah itu pada dengan pasien yang positif kontak erat. Jadi wajib dilaksanakan pemeriksaan swab oleh puskesmas. Langsung puskesmas bergerak cepat. Pak Tamrin karena seorang kepala desa itu jaga privasinya Bu. Biasanya kami tim kalau ada yang positif kami ke desa Bu. Tim kompak semuanya. Kata Pak Kades, iyalah Pak Kades datang baik ke Putus Purwodadi supaya dia ebo. Itu jaga privasinya Pak. Karena dia pimpinan. Jadi di tes swab di Putus Purwodadi 3 orang. Kita kasih nasihat Pak Tamrin isolasi ya, isolasi mandiri sampai keluar hasil labor. Kalau sudah keluar hasil labor, ya kita tenang 5 hari lagi keluar hasil labor. Jangan keluar. 3 hari keluar rewang dulu. Dengan Pak Kades, ya Pak Kades. Rewang dulu aku undang, aku telepon Pak. Kemana-mana dia, tidak nimba naik terserah. Kita itu disumpah Pak kamu nih, isolasi. Nah cukup dirahan dong. Aman tempat ini Pak Kades ini aku cukup lapor bukan gue bahwa kau diisolasi. Bisa tidak ada yang tahu. Ya cuma karena dia ini rewang Pak, yuk umumkan ke kalangan. Alhamdulillah Bu ya. Karena niat yang bagus dulu mungkin mengalahkan corona kesian Bu, tidak nempel. Hasil labornya negatif. Kalau positif Bu Dunia, 1 taruh di Ulak Buntar itu menjadi kontak tracing selanjutnya. Tidak kehitungan lagi. Kiamat di Ulak Buntar. Jadi untung jam 12 aku tahu Pak dia rewang nyanyi pula Bu. Lagunya Teluk Bayu. Aku nggak gawat nih lagu Teluk Bayu. Lalu untuk Bu dia baik. Kataku Pak Kadis Samsul Ulak Buntar. Kalau Pak Kadis tidak balik, aku ke Ulak Buntar Pak. Kububar mengaluh. Tidak mengaluh zakat, tidak berjuang mengaluh. Balik Bu cepat-cepat Bu. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi positif anak-anak sampai sekarang masih dirawat Pak Kadis ya. Masih belum keluar. Namun yang kita agak banggakan yang mengantar, terutama Pak Kadis itu negatif, sehingga dia sekarang rewang di matamu. Nah jadi kemudian Bu 4 hari kemudian ini ada warga dari sore mau masuk rumah sakit Pak Suryan, sampai di rumah sakit umum meninggal dan sempat dites anti rapid gennya positif juga. Positif COVID. Jadi meninggal karena corona Bu. Tidak main-main Bu. Kalau warga kita ada yang meninggal karena corona, terdampaklah seputaran Bu. Itu zona merah langsung sampai meninggal. Nah, jadi begitu meninggal jam 2 malam dikubur. Kami di lapangan pagi-pagi jam 7 aku ke lokasi hari Sabtu hari libur langsung sama puskesmas kita umumkan, kita pakai woro-woro, mobil Kapolsek tidak ada. Untuk mobil puskesmas bawa pasien ke rumah, mobil sama telah Bu izin kepasangkan salon di pojok di tali untuk woro-woro supaya kedengaran Pak Suryan. Nah, jadi kita keliling, kita menginformasikan pada masyarakat bahwa desa Sri Mulyo ini tidak main-main coronanya. Dan berdasarkan saya analisa di lapangan ngobrol dengan Pak RT, ada 10 rumah yang demam serempak, betul Bu. Jadi tidak main-main. Itu asumsinya Bu. Dengan demam yang sama, jika ini ada pasien positif meninggal, itu kemungkinan besar 99,9% data ilmiahnya dia positif corona Bu. Itu betul. Tapi banyak yang terpapar. Nah jadi karena untuk itulah itu Satgas langsung mendatangi sini. Ada yang laporan Pak Camat yang itu Pak masih dekat. Aku tidak tahu Bu kalau ada itu Pak Anu Daluran. Yuk kita sekali silaturahmi. Ya ngomong di depan sini lah. Saya lihat ibu itu diam saja. Mungkin lemas. Ya dengan berat hati saya menyampaikan demi keselamatan warga kan. Kami informasikan Bu ini kita hajatan gitu kan kita tahan dulu. Sudah selesai Bu. Itu adanya anu kerja Bu ada Pak Solehan. Oh iya nanti saya ngobrol sama Pak DPN kondisi. Ya untunglah Pak Dewan kita ini bijak tidak memaksakan ya Pak. Alhamdulillah ya, kita berterima kasih Pak gambar ini atas nama Satgas
Jadi terima kasih kepada orang-orang yang berkompeten yang menyikapi sikon pandemi ini dengan sangat baik dan sangat bijak. Kita lebih baik mengorbankan, ya, mengorbankan katakanlah materi kita daripada kita harus mengorbankan kesehatan keselamatan warga di sekitar kita. Untuk itu, atas nama Ketua Satgas, kami mengapresiasi keluarga besar dari pihak yang mengajukan karena kerjasama dengan Satgas melawan pandemi ini. Jadi kita cukup ya hikmat Pak Soyan dengan Ibu, ya. Ketua Satgas ini, yo nilai ta'ala berjalan. Alhamdulillah, saya melaporkan Bu untuk Satgas di Kecamatan Bintang Mulia memang solid, Bu. Mulai dari Pak Camat sampai RT-nya, Bu. Sudah ada tertanam jiwa bahwa COVID ini harus jalan bersama-sama. Kita tidak lagi terbelah. Ini COVID itu buatan Amerika, buatan China. Nah, itu tidak perlu lagi dibahas. Yang dibahas sekarang mana kita menghadapi desa kita, kecamatan kita bisa menjulang dan hijau kembali. Itu yang kita bahas. Kadang-kadang kita nih, Bu, kan masih hijau lengkal-lengkalan. Kamu tuh dibohongi orang Cina. Itu orang tidak waras ya. Itulah banyak korban yang jatuh. Ya. Pemerintah anggaran sudah banyak. Jadi kita semua harus memang pada posisi COVID ini benar ada di depan mata, dan kita bagaimana caranya sama-sama memutus mata rantai sesuai dengan fokus kita. Buru-buru kan daring, Bu, ya. Nah, ini salah satu metode. Cuman kalau suami istri jangan sering-sering daring, Pak Soyan, bahaya. Jadi itu sikon sekarang Bintang Mulia 12 desa, Bu Junia, 12 desa sekecamatan Bintang Mulia, Sri Mulyo yang zona merah. Tulung Sari sudah selesai, Pak, isolasi. Sehingga dia hajatan ada organnya. Ya mohon maaf, supaya masyarakat tidak salah persepsi. Katanya nanti, oh Pak sama itu tidak adil. Itu boleh. Oh bukan untuk ada seluruh kampung. Bukan. Karena semata-mata zona desanya yang menjadi batu. Begitu zona desanya hijau, kita kasih izin. Sebab begini, Bu Junia, ya. Kita nih kadang berpikiran, kadang-kadang kita nih bagi musim segala macam, musim. Sementara bapak-bapak dipasrahkan ke tim, ke Satgas. Meskipun masyarakat sama-sama adu rasio melawan corona. Itu kan dengan ajatan, nggak bebas. Terus sama-sama kita melawan COVID. Nah, itu, Bu. Jadi kita libatkan masyarakat yang ingin punya hajat, ingin punya keramaian semacam, ya sama-sama melawan COVID. Nah, sehingga desanya hijau. Ini bertanggung jawab. Itu, Bu, solusi endingnya nanti. Jadi Tulung Sari ini ada hajatan juga. Nanti saya monitor. Itu ada organ tunggalnya Pak Soyan. Itu karena memang nol tidak ada pasien. Dan ini pedoman ini sesuai dengan arahan Bapak Kepala BPD, Pak Abid. Bagi desa yang nol pasien coronanya boleh PPKM dimudahkan. Bagi yang memang positif itu PPKM harga mati. Semua keramaian itu wajib ditelaah. Nah, jadi ini semua harus saya informasikan kepada masyarakat agar tidak salah persepsi, masalah izin. Kita nih, Bu, senang, Bu, ada masyarakat senangnya. Apalagi ada organnya. Sama Pak Soyan, Bu, saya ingin menjoget, Bu. Cuman kalau aku agak tahan sampai pagi, masih agak mundur. Kalau Pak Soyan jam 11 balik biasanya. Dia senang nih hajatan. Cuman satu sisi juga pemerintah melindungi warga yang lainnya. Jangan sampai penyebaran ini tidak terkurangi. Juga kadang-kadang Bu, aku di protes, Bu, Pak Camat itu becak-becak kuannya. Gitu boleh kecamatan itu izin organ. Aku buat semuanya rugi, Bu, tidak kasih izin organ sebenarnya. Tidak dikasih amplop. Tidak dikasih amplop. Ini kadang 300 ini, Om, Pak Camat izin organ 300. Biarlah, Bu, aku tidak dikasih izin organ. Biarlah aku dibenci masyarakat. Biarlah kamu, Bu. Cuman anak aku tuh kalau dulu kan cuman WA ya. Senang dia. Lima. Oh ya bagus ini ya. Berarti kawan-kawan adik tidak kebetulan. Itu kadang-kadang kan dia sekolah, Bu. Jadi mana? Ayah tidak dapat duit, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, diberi uang dia lah ya. Penting kawan-kawan adik pakai sekolah, pakai. Benar, ya? Kita ini anu dengan anak-anak yang masa depan. Bisa juga tanpa mengurangi yang kedua. Diprotesnya, Bu, ambil gitu. Anak kita lebih gimana, Mas Soyan? Jadi dia lah ayah tidak dapat duit. Penting ayah tidak berkongsi dengan corona. Oh, siap. Nah, jadi itulah, Pak, logikanya. Jadi ini semua demi kesehatan masa depan yang lebih besar, terutama untuk generasi kita, anak cucu kita. Mungkin itu saja, Bu, sikon melaporkan aku sama Ketua Satgas gugus COVID Kecamatan Bintang Mulia. Saya Sandra Bakti, mohon maaf ada bila kekurangan.
dan silakan tanya kalau ada yang mau koreksi. Sekian, terima kasih atas nama Kecamatan Bintang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.